Saya Jimmy Mamesa, pemilik tanah Gunung Gelis seluas 70 hektar dengan hasil belanja tahun 7273. Terutama dari dalam hati sambil barisa yang sangat dalam, saya berterima kasih kepada Republik Indonesia, yaitu Bapak Haji Jokowi yang Presiden yang ke-7, menyuarakan terus-menerus untuk tidak henti-hentinya jangan memberikan kesempatan kepada mafia-mafia hukum dan mafia-mafia tanah untuk segera apabila ada yang mencurigakan melapor terdekat kepada instansi-instansi. Ton, tas dulu. 2. Kami berterima kasih kepada Menteri ATR yang terus-menerus tidak pernah berhenti untuk memberantas mafia-mafia tanah, mafia-mafia hukum yang semakin merajalela di berbagai Indonesia Timur, Indonesia Barat, seluruh provinsi, seluruh kabupaten. 3. Kami berterima kasih kepada Bapak Kapolri, tidak pernah lelah, terus-menerus memperhatikan apabila ada oknum-oknum dari kepemerintahan instansi yang melakukan tindak tanduk yang melanggar daripada kode etik, segera melapor ke Bareskrim atau Jalan Tronojoyo nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 4. Kami berterima kasih kepada KPK terus-menerus memperhatikan untuk ditindaklanjut semua yang melakukan pencucian uang money laundering dengan suap menyuap. 5. Kami berterima kasih pada RI Ombudsman yang memperhatikan, karena dari 5 ini saya sudah melakukan mengirim video-video bukan hanya pada satu kali selama bulan Oktober dan November sampai ini, semua video-video rekaman semua ataupun yang sudah keluar sudah terakhir di seluruh Indonesia melalui pemberitaan gabungan Pers Indonesia Bersatu. Dan bukan hanya itu saja, kami berterima kasih kepada yang terutama gabungan Pers Indonesia Bersatu yang telah mendukung dan menyuarakan dengan kebebasan tanpa pandang bulu. Tidak ada satupun yang akan melarang pers. Amin. Amin. Mendukung, menjunjung tinggi. Kami juga berterima kasih komen-komen yang hampir 100% maupun per telepon. Bukan hanya di Jawa Barat saja, tapi di seluruh kabupaten dari Sabang sampai Merauke. Sering kami menerima telepon
Pak Jimmy, jangan berhenti terus. Kami semua mendukung, maupun itu Pemda yang bersih, maupun BPN yang bersih di Pemda seluruh Indonesia yang tidak terlibat suap menyuap korupsi adalah mereka bersih mengatakan kami dukung. Begitupun juga seluruh instansi, mereka mendukung tanpa mengenal bersuara, komen-komen. Kami juga berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang pernah dan sekarang ini pernah mengalami artinya tersakit hati dengan adanya tanah-tanah yang punya hak dari turun-temurun, adat istiadat yang dijolimi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka mengatakan mereka berterima kasih, dan saya mengatakan jangan takut. Wilayah Indonesia, rakyatlah Indonesia yang membangun negara Indonesia ini. Amin. 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 Jangan takut sama oknum pejabat, tapi kita hormati. Tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat yang melakukan sekiranya mencurigakan, lapor yang terdekat. Tegas saya bicara. Semangat. Saya ingin mau menyampaikan kronologi saya, kronologi yang saya alami, karena sayalah narasumber, sayalah yang terjalimi selama 7 tahun dan sekarang berjalan 8 tahun. Betapa sakit hatinya saya dipermainkan oleh oknum-oknum Pemda, oknum Dispenda, oknum BPN, khususnya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bersama oknum-oknum desa. Nih, pajak IPEDA. Girik ini Bang. Ini girik. Pajak mana, Bang? Belakang pajak. Ini pajak IPEDA. Ya, itu. Ya. Ya. Ya, tolong disortir. Dan ini kiriknya. Nah, sebelum keluarnya mana Floatingan. bukan ini. Nah, ini plottingan asli. Kebalik. Balik. Ya, plottingan asli ya. Ya, tanah saya murni. Ya. Ini asli nih plottingan nih. Ya. Di 273. Jadi kami pemilik tanah, beli kepada masyarakat, yaitu tanah adat. Ya. Bukan tanah pemerintah, bukan tanah garapan. Ya. Kami tidak berbeli dengan sengketa. Ya. Kami tidak membeli dengan cara, kami beli kepada masyarakat. Dan tanah yang kami beli itu bukan tanah yang berperkara dengan oknum, dengan instansi. Justru tanah kami ini dibuat perkara oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi tanah ini kami beli belum ada sumarekon.
Belum ada NCI KJA yang sekarang berkeliaran yang jadi penjahat. Belum ada PTKA yang namanya PTKA abal-abal yang tidak punya izin, yaitu Ajis Bagdor. Nama satu, orangnya banyak. Apakah itu nggak benar? Apa itu benar? Dialah adalah yang melakukan, ya, membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memalsukan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus tangkap Ajis Bagdor itu. Tidak pernah saya bertemu dengan saya bawa surat. Dan kedua, tanah kita ini tidak pernah saya terima kerohiman atau tidak pernah. Dan saya blokir tanah saya 2018. Tolong blokiran. Tunggu. Belum. Nah, coba blokiran. Nah, blokiran. Ini. Nah, Ini peta. Mana blokiran? Apa? Udah pemblokiran. bukan blokiran ini. Ini Ini plottingan. peta ini. Gimana plottingan? Plottingan. Ini plottingan. Ya, plottingan nih. Mana. Udah itu plottingan. Buka. Ini plottingan. Ya. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, ya, penggarap berdasi yang sekarang di mana-mana mengatakan bahwa Sumarekon punya plottingan di tanah saya, ya, itu bohong. Kalau dia punya plottingan, berarti dia sudah membuat transaksi dengan pemilik tanah. Betul atau tidak? Tuh. Dan tidak ada lagi surat-surat di tangan saya. Sudah menandakan MOU di notaris. Ini di luar nih. Ya. 2018. Mana plottingan? Plottingan mana? Plottingan. Blokiran. Mana blokirannya? Ini udah. Ini saya blokir di BPN. Ya. 2018 saya blokir nih. Siapa yang melakukan? BPN. Dan saya kirim ke Jakarta, ke Kebayoran Baru, ke Menteri ATR. Setelah itu saya balik, saya kirim ke Kanwil Bandung, ke desa semua. Namun waktu saya kirim, hanya satu tidak sempurna. Pada saat itu Lurah Martin masih jadi lurah di desa Gunung Gelis. Yang menerima wakilnya adalah Sekdek Sarwo yang menandatanganinya. ...2018 akhir saya bikin plang. Saya buat spanduk. Ya. Kurang lebih 12 di wilayah tanah saya. Namun setelah pelang spanduk saya ada yang jauh-jauh, ternyata ada punya niat yang jahat
untuk melakukan pemagaran di tanah yang belum dibeli, itu dilakukan oleh KJA MCI yaitu KJA ya, KJA Agung Kencana ya. Diperintahkan oleh si penjahat jahanam yaitu mafia tanah Mujadi Budiman menyuruh PT KA yaitu Kurnia Alam Abadi. Antek-antek di bawah itu adalah oknum-oknum yang berpakaian seragam ormas, yang berpakaian oknum-oknum berseragam TNI ya. Melakukan penindasan, pembongkaran, melakukan memeratakan, dan akhirnya mereka membuat panel. Saya lawan, saya bilang bongkar. Betul tidak? Betul. Ya. Akhirnya saya mulai ada pendekatan, yaitu seperti kembali 2019, yaitu saya berbicara lewat telepon sampai 2020, bahkan sampai 2021. Saya berbicara yang namanya Burhan Dispemda, orang nomor 2 di Kabupaten Bogor. Beliau dengan berbicara dengan lantang seolah yakin, namun kenyataan setiap saya telepon dengan alasan berbagai bahkan yang tidak menyenangkan tuh pemilihan, silakan kalau tidak puas Pak Jimmy ke pengadilan. Saya katakan, saya tidak pernah berperkara pengadilan. Saya di sini bukan utang piutang. Bukan udah terima suap, udah terima panjar. Bukan terima, tidak, itu yang pengadil itu berurusan dengan orang yang berkasus. Saya tidak pernah berkasus. A1 ini WA-nya ya. Sampai detik ini ada pelaksanaan yang masih memakai HPL, yaitu perbuatan yang bejat oleh oknum Burhan. Ini masih dijalani di BPN. Bawah ada sertifikat yang diminta, izin yang diminta oleh PTK, yaitu 4 desa, mungkin 5 desa. Ya, sertifikatnya sudah keluar, sertifikat sudah jadi tapi tidak keluar. Ini bukti ini. Kami minta kepada Kepala BPN, Dispemda, Pemda, agar surat ini segera diumumkan kepada petani-petani penggarap yang ada di 4 desa, bahwa harus mengatakan bahwa ini adalah cacat hukum. Mantap. Apabila ini tidak dilaksanakan oleh Kepala Pemda, oleh Dispemda, oleh BPN, maka kami akan mengekspos tidak henti-hentinya mengawali berita ini sampai ke Pemda Bogor, sampai ke Dispemda, sampai ke BPN, sampai ke Menteri ATR Jakarta Selatan Kebayoran. Mantap, merdeka. Tidak main-mainan. Bersama gabungan Pers Indonesia Merdeka. Merdeka, semangat. Inilah yang namanya Ajis Magdor. Bukan hanya di wilayah Tanah Gunung Gelis, bukan hanya di wilayah Padang, tetapi ada beberapa daerah yang dia melakukan kejahatan. Kami minta kepada Bapak pemerintah instansi negara, tangkap orang ini, jangan diberi kesempatan di bumi negara Indonesia ini. Amin. Ya, tangkap segera. Jangan ditunda-tunda lagi. Saya siap bertanggung jawab. Amin. Nah, ya, nah inilah yang dibilang, ya, ini bukan beliau lagi nih, yang tidak pantas menjadi panutan masyarakat warga Bogor, khususnya di 4 desa.
bahkan pejabat desa, banyak ya Burhanuddin, ya orang nomor 2 di Pemda Bogor melakukan demi kepentingan menghafalkan, mengataskan demi kepentingan pribadi, bahkan isu-isu demi kepentingan untuk jadi lurah, untuk menjadi bupati. Dialah yang menjadi pelaku menghafal orang, tanah-tanah orang, bekerja sama dengan swasta. Kalau ini tidak dilakukan oleh beliau dan tidak ada mafia tanah, mafia hukum di wilayah 4 desa, yaitu Cimadon, Desa Nagrak, Gunung Gelis, Pasir Angin. Nah, mereka inilah bekerja sama dengan swasta. Siapa? MCI, KJA, Agung Kencana. Yaitu mereka adalah Mujadi Budiman. Nah, ini orangnya nih. Ya. Nah, ini. Nah, itu. Ini namanya Mujadi Budiman. Ya. Jauh-jauh sudah direncanakan jauh-jauh hari. Bekerja sama dengan Pemda ini, mereka lah pelaku-pelaku penjahat intelektual. Kami minta kepada pemerintah yang kami hormati, yang kami sanjungin, yang kami percaya agar segera ditangkap sekarang pun juga. Tangkap. Ngapain? Tangkap. Nah, ini pendalan. Ya. Nah, ini Ibu Evin. Tangan kanannya KJA. Yang tidak pantas warga negara Indonesia yang hidup di negara Indonesia yang mampu melakukan pencucian uang dengan money laundry, dengan suap menyuap, menyuruh pagar, menyuruh cabut pelang, menyuruh untuk membuat dan melakukan. Ini tangan kanannya yang namanya Bu Evin. Ini jangan ditinggal diam. Tangkap sekarang pun juga. Kenapa? Ini anaknya. Mujadi Budiman yang jadi penerus bapaknya. Ya. Agung Budiman. Agung Budiman. Nah, pada waktu bulan 2 2003 tanggal 8, semua konferensi pers datang ke lokasi tanah saya Jimmy Mamesi 170 hektar, didatangin oleh Agus yang mengakunya Mangku Mari, tapi itu bukan Mari oknum. Dia yang melarang kebebasan pers, dan pers menanyakan di mana kantornya berulang kali. Nah, dia yang suka merasakan di Gunung Gelis. Dialah kaki kanannya Ajis Mador. Ya, ini orang ini jangan dibiarin. Segera minta seluruh instansi untuk tidak tinggal diam. Tangkap negara hukum ini. Jangan membiarkan. Ya. Kalau dia masih berkelayapan, jangan salahkan siapapun. Karena negara kita ini bukan negara hakim. Negara kita negara hukum dan adil. Untuk ditindak bawah. Karena ini kriminal. Di beberapa wilayah tangkap. Tangkap, merusak citra itu. Agus. Nah, ini foto aslinya mereka bertiga nih. Yang suka nongkrong di perapatan dekat tanah saya. Yang suka meresahkan orang-orang. Yang suka minta duit. Ya, yang suka ngaku-ngaku tanah PTKA.
PTK apa? PTK abal-abal nggak ada izin. Pemerintah perlu tahu bahwa dia tidak ada izin, abal-abal, tidak punya kantor. Mengapa seorang tidak punya kantor? Pada waktu dikasih perintah untuk membongkar, karena dengan adanya longsor, dengan ada dicari di Kopkunia di mana-mana tidak ada. Nama 3 nama, orangnya banyak. Yaitu Haji Smagnor. Apakah penipuan? Apa itu nggak muslihat? Apakah itu kejahatan? Tangkap, jangan dibiarkan. Nah, ini Rudi Hayat. Ya. Beliau adalah mengetahui selak-beluk kronologis tanah yang ada di 4 daerah ini. 3. Rudi Hayat adalah pengacara Sumarekon. Dialah saksinya yang perlu dipanggil untuk jadi saksi. Saya tidak akan dia tersangka, tapi sementara saya katakan dia adalah sebagai saksi dan tersaksi. Amin. Amin. Lukas. Nah, beliau ini ya, bukan beliau, ini adalah penjahat 378 yang suka mengancam-ngancam, yang suka berteriak-teriak, ya, yang suka mengusir penggarap-penggarap, ya, mengusir petani penggarap di tanah saya maupun di tanah-tanah lain, mengatakan tanah ini tanah PTKA yang sudah dibeli. Haji Smagnor beli sama siapa? Beli sama siapa dia? Haji Smagnor juga dia juga seperti tumbal oleh KJA Agung. Mereka itu KJA, PTKA, Kencana itu Agung, itu sama 11-12. Sama 11-12. Perlu pemerintah ketahui inilah kejahatan yang dilakukan. Ini perlu diketahui oleh masyarakat seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Barat Kabupaten. Perlu diketahui ini penjahat. Jangan membiarkan dia sering berganti-ganti kumis, berganti-ganti baju, sering berganti peci, di malam hari pakai motor. Dia dicari orang karena melakukan penipuan 378, memakan duit, mengaku tanah dia, mengambil, mencuri, menghak, memaksa. Lepas tanggung jawab, lari ke kebun, lari ke hutan, tangkap. Tangkap segera. Nah, Barry Tornando. Nah, ini orangnya Barry Tornando. Yang mengaku-ngaku punya tanah 8 hektar. Ternyata jauh-jauh hari mereka sudah melakukan kejahatan dengan mantan, yaitu Lurah Martin Menteng. Dialah yang mengatakan bukan tanah saya 2017. Sementara saya bolak-balik Bogor, Gunung Gelis. Ternyata 2017 mereka mengadakan persekongkolan kejahatan dengan bejat melakukan di bawah tangan dengan pemalsuan. Ternyata dipasang pelang kampung Quran. Saya bilang loh, kapan saya suruh cabut. Dan saya katakan loh, Quran itu bukan diajar untuk merampok, Quran itu bukan diajar untuk nilai. Justru Quran itu adalah benar dan benar dia dan Quran itu adalah surga untuk orang sembahyang. Amin. Amin. Bukan dipakai kejahatan. Itu manusia-manusia jahat yang Islam KTP, yang itu ada berbau yang ingin menghancurkan umat Islam. Islam adalah benar di Indonesia. Amin. Amin. Ini kejahatan nih, perlu nih. Ya. Tangkap. Sekarang pun juga tangkap. Jangan dibiarkan. Karena banyak nasabah tertipu. Nasabah mengatakan bahwa lurah tidak berpihak kepada petani penggarap dan tidak berpihak karena apa? Mereka mengatakan
Berarti lurah ini jadi lurah itu ada di belakang PT. Nah, ini kampung koran dari Ternate. Dan saya pernah alami pada waktu lurah jadi lurah 2020, saya datang ke rumah silaturahmi. Saya perlihatkan suratnya, ada foto-fotonya. Seminggu kemudian saya datang ke kantor. Kemudian udah sebulan saya datang lagi ke kantor Pak Lurah, ini bagaimana? Beliau mengatakan bagaimana di pusat Pemda. Kalau Pemda bilang Lurah akan mengikuti. Loh, yang punya otonom wilayah itu siapa? Pemda atau Lurah di Gunung Galis? Lurah. Lurah, bukan Pemda. Apa kata Lurah? Lurah kalau istilahnya itu adalah pemerintah presidennya. Amin. Ya. Nah, Pembuktian terbalik. kedua, waktu ada surat pengadilan sidang lapangan antara PTKA dengan Yayasan Posi, mereka udah berencana kejahatan bejat moral. Pelang saya satu-satunya, sebelum mereka sidang, mereka copotin kurang lebih 3 hari. Baru mereka buat sidang lapangan. Itu kan menghilangkan jejak kan? Betul tidak? Nah, pada waktu mereka, saya telepon ke Lurah Rudi. Pak, kenapa diizinkan? Loh, kok kamu intervensi saya? Masa ada Lurah mengatakan demikian intervensi? Saya yang harus intervensi Lurah. Betul tidak? Ya. Saya ribut dengan dia. Waktu itu dia baru menjadi Lurah 3 bulan, 4 bulan. Ini bukti loh, fakta. Terakhir waktu saya menyuruh, ya, karena pelang-pelang saya dicabut oleh oknum-oknum tidak percaya, oleh PT-PT penggarap berdasi, saya mau tuntut. Saya tidak akan diam karena mereka mencabut pelang saya di tanah saya. Saya tidak akan diam, saya tuntut. Ya. Siapa itu semua? Di belakangnya adalah penggarap berdasi yang berbaju PT. Siapa? Nggak ada lagi. 4 PT, tapi yang jadi provokator, yang jadi tidak kejahatan adalah uang, money changer, yaitu Budiman MCIKJA. Ya. Saya pasang pelang, saya suruh RT Oman bikin, begitu udah jadi 3 hari, saya diputar-putar dimainin oleh RT Oman Gunung Galis. Ternyata di situ sudah dihadang 50 orang lebih, saya dikeroyok oleh berbaju ormas, oleh berbaju TNI. Hampir satu saya lawan. Kalau bukan kuasa Allah, bukan kuasa Allah, bukan Allah SWT, mungkin saya dapat. Karena Allah tahu orang hati yang benar, maka saya dilindungi. Amin. Amin. Yang kami percaya, yang kami warga negara yang benar-benar ya untuk segera sekarang tidak tangkap orang ini. Saya mewakili 37 penggarap, kebetulan saya ditunjuk sebagai koordinator penggarap. Keinginan penggarap dengan adanya masalah konflik tanahnya Bapak Jimmy Mamesa ingin segera diselesaikan, karena kebetulan itu di kampung saya tidak mau ada seperti sekarang inilah permasalahannya gitu kan, selalu ada ini gontok-gontokan lah intinya gitu kan, pihak lain, saya inginnya segera diselesaikan. Kalau masyarakat sebagai penggarap cara bagaimanapun ingin diselesaikan, apalagi yang ada yang pernah dijanjikan sama Om Jemi, Om Jemi akan ngasih kerohiman, terus saya data penggarap semua gitu kan, kebetulan semuanya kurang lebih 37 yang udah terdata, mungkin masih ada sisa mungkin ya, itu yang baru